Welcome to Master Plan Youth Online Service. Apa kabar teman-teman? Aku harap kalian tetap baik-baik aja dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kita kembali lagi dalam minggu ini. Master Plan hari ini memiliki konsep beribadah yang berbeda. Karena apa? Kita memiliki sebuah talk show dengan tema Unloving Parents. Dan kita memiliki narasumber yang luar biasa bernama Kak Ona Tahapari. Aku berharap teman-teman dapat mengikuti talk show ini dengan baik. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam talk show dan ibadah kita lebih dalam lagi, aku ada pengumuman sedikit yang akan aku sampaikan. Pengumuman yang pertama, untuk EHF kita masih dalam bentuk online ya teman-teman. Nanti teman-teman tetap dapat mengikuti WhatsApp grup kita. Nanti di sana ada link yang akan dikirimkan, lalu teman-teman bisa klik link tersebut dan masuk ke dalam Zoom online atau bisa bergabung dalam Zoom online tersebut. Nah, pengumuman yang kedua, teman-teman yang ingin mengembalikan persembahan atau perpuluhan, teman-teman dapat men-scan barcode atau mengirim atau mentransfer ke rekening yang ada di layar kaca teman-teman. Lalu pengumuman selanjutnya, minggu depan Master Plan Youth akan dilayani oleh Kak Stephanie Rachel. Teman-teman bisa mengikuti dan bergabung dalam ibadah kita minggu depan. Pengumuman yang terakhir, teman-teman dapat terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Teman-teman yang memiliki aktivitas di luar, teman-teman tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Itu saja pengumuman aku hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Beyond all my wildest dreams, your grace is alive in me. I'm caught in the overflow of mercy that won't let go. Here on this holy ground, standing before you now, Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, is how you love me so. Oh Jesus, you are more than enough for me. Finally my eyes can see, you've never abandoned me. Come on, I'm held by the kindest of a father who won't give up. My father, you never give up. Then we're on holy ground, standing before you now. Oh, Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Oh, Jesus, you are more than enough. Forever strong, forever faithful. All my life, you are enough for me. From every storm, in every battle, all my life, you are enough for me. Forever strong, forever faithful. All my life, you are enough for me. In every storm, in every battle,
Oh Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, is how you love me so. Oh Jesus, you are more than enough. Here in this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, is that's how you love me so. Oh Jesus, you are more than enough for me. Forever strong, forever faithful. All my life, you are enough for me. And every storm, and every battle, all my life, you are enough for me. Forever strong, forever faithful. All my life, you are enough for me. In every storm, in every battle, all my life, you are enough for me. You are more than I heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide us, you know, just what we need before we say a word. 'Cause you're good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. So you're good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are
call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love. Oh, as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still to love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. It's you are perfect in all of your ways. It's you are perfect in all of your ways. It's you are perfect in all of your ways. To us, oh, yes, you are perfect in all of your ways. Yes, you are perfect in all of your ways. Yes, you are perfect in all of your ways. To us, you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Kau apa yang baik bagi setiap kami. Kau segalanya, kau segalanya Tuhan di hidup kami. Kau Allah yang kudus,
teman-teman Master Plan. Halo teman-teman. Kita ketemu lagi di Ibadah Youth Master Plan di minggu ke berapa? Minggu ketiga berarti ya di November ini ya. Ya, minggu ketiga, benar. Kita hari ini mau sharing nih, kita mau dengan firman Tuhan sama salah satu pembicara kita. Emang satu-satunya bahkan ya, bukan salah satu ya. Satu-satu pembicara kita hari ini, beliau merupakan hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Dan juga beliau adalah pengkhotbah. Dan beliau juga adalah pendiri dari Banner Foundation. Kita sambut Kak Ona Tahapari. Shalom Kak Ona. Thank you, shalom. Kita seneng banget Kak Ona boleh kedatangan Kak Ona hari ini buat talk show. Yes. Pleasure, thank you. Pleasure to us juga Kak Ona. Oh ya Kak, Yeah. tadi itu kan bilang kakak adalah pendiri Banner Foundation. Kita penasaran banget Kak, pengen tahu, boleh jelasin lebih lagi nggak Kak tentang Banner Foundation itu apa? Jadi banner itu kepanjangannya adalah Belanga Anak Negeri, gitu Ki. Oke. Terfokus untuk 3 bidang saja, jadi pendidikan, kesehatan sosial, sama kewirausahaan atau entrepreneurship. Fokusnya itu untuk anak-anak, khusus anak-anak timur, jadi anak-anak kawasan timur, jadi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi gerak di area itu. Nah, kita bermainnya di 3 bidang itu karena untuk kawasan timur Indonesia, persoalan yang sangat signifikan itu di 3 area itu sebenarnya, pendidikan, kesehatan sosial, dan juga kewirausahaan, mengentaskan kemiskinan dan seterusnya. Padahal daerahnya kan kaya raya kan gitu. Tanahnya itu nggak usah diracik, jadi lempar biji apa aja itu bisa tumbuh dengan gampangnya gitu. Cuman kan memang persoalan paling utama adalah sumber daya manusia. Makanya kenapa hal pertama yang harus dikerjakan adalah prioritas pada pendidikan. Sebab kekuatan pendidikan itu kan mengupgrade kualitas dari manusia itu sendiri, siapapun mereka, mau ada di wilayah mana aja. Lalu kemudian kalau kesehatan sosial kan manusia terupgrade, kalau udah sehat kan mereka dapat mengerjakan apa saja. Sehat secara khusus adalah kekuatan objektivitas berpikir. Sebab kalau sehat pada pemikiran, tubuh akan berpengaruh, kan? Lalu kemudian kewirausahaan. Saya sih punya salah satu harapan adalah orang-orang timur akan lebih banyak tampil untuk menjadi entrepreneur gitu, menjadi orang-orang yang memiliki usahanya sendiri, membangun usahanya sendiri. Karena memang potensi alam sangat hebat, harusnya dimanfaatkan. Jadi kira-kira gitu Ki. Oh, itu keren banget sih Kak, dan sangat amat menginspirasi sih Kak. Tuhan berkati ya Kak buat Banner Foundation-nya. Yes. By the way, teman-teman, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kita bersatu dalam doa dulu yuk teman-teman. Iya. Selamat siang ya Bapak, selamat siang ya Tuhan Yesus, selamat siang ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu untuk kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Kalau sampai siang ini kami boleh beribadah lagi Tuhan, walaupun lewat online, kami tetap mau terus bersyukur, mau terus bersuka cita Tuhan karena kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan, hari ini, siang ini kami mau mengadakan ibadah kami Tuhan yang berupa talk show Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan dapat berbicara melewati ibadah ini Tuhan. Berkati kami semua yang ikut, berkati Kak Ona juga ya Tuhan, untuk apa yang akan kami bicarakan hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mau akan bekerja di setiap hati kami Tuhan dan mengubahkan keadaan setiap kami. Berkati juga ya Tuhan Banner Foundation yang diadakan oleh Kak Ona ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus memberkati, dan biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang selalu disenangkan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan.
Amin. Amin. Thank you Kisha udah pimpin kita dalam doa. Oke, kita mau mulai sharing-sharing kita. Kita udah ada beberapa list pertanyaan nih. Kita lebih ini aja ya, lebih santai-santai aja ya, nggak terlalu serius-serius ke Bapak ya. Iya. Tarik nafas dulu deh. Oke, kita ada pertanyaan pertama. Sharing-sharing aja nih. Kita kan berdua nih Kak Ona, aku sama Kisha nih, kita masih menjadi anak ya. Kita statusnya adalah anak, belum menjadi orang tua. Nah, kita sebagai anak-anak muda ini kadang punya pengalaman dulu, yaitu suka ngelawan orang tua, gak menghargai orang tua. Kadang kita juga sering berantem sama orang tua. Nah, hari ini adalah temanya tentang victory against unloving parents atau unloving family. Nah, itu yang pengen kita tanyain. Yang pertanyaan pertama adalah, kita pengen tahu apa aja Kak fungsi dari orang tua maupun anak dalam sebuah keluarga. Itu sih yang pertanyaan pertama. Fungsi dan tanggung jawab dari orang tua maupun anak di dalam sebuah keluarga. Itu Kak. Iya, jadi Nick, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, Ki, izinkan saya berbagi dulu ya dari beberapa ayat Boleh. Sebagai landasan dasar supaya pada akhirnya waktu saya jawab itu pertanyaan itu landasannya udah ada gitu. Jadi kita semua bisa paham. Jadi saya baca ya Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28 buat kita. Alkitab bilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Gitu. Nah, kita kembali ke ayat 26. Itu ada dua kata kunci tuh yang harus kita soroti. Kata kunci yang pertama adalah gambar. Kata kunci yang kedua adalah rupa. Gambar dalam bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem itu artinya kemiripan. Tahu ini nggak? Tahu film Phantom nggak? Itu dulu terkenal tuh, film Phantom. Phantom itu kan apa ya, hantu istilahnya. Tapi memerankan sosok yang begini, mewakili sebuah sosok gitu. Tapi mirip banget. Nah, dia disebut phantom. Jadi kata gambar itu kemiripan. Kata selem itu juga menjelaskan tentang phantom, hantu yang menyerupai gitu. Jadi kayak misalnya Nick, saya ini selem Nick gitu. Jadi saya mirip banget dengan Nick gitu, atau dengan Ki, gambar. Dua, gambar atau selem itu artinya adalah sosok perwakilan. Gitu. Jadi sebenarnya hari itu Tuhan bilang, mari kita ciptakan manusia dalam proporsi mereka harus mirip kita. Miripnya itu mirip banget tuh, Nick, Ki, gitu. Lalu yang kedua, Alkitab bilang, mari kita jadikan manusia sebagai sosok perwakilannya kita. Karena mirip, maka manusia bisa mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Kira-kira begitu. Itu kata gambar. Okay. Sedangkan kata rupa, bahasa Ibrani bilang demut. Demut itu artinya adalah, marilah kita menjadikan manusia supaya mereka menyerupai kita dalam cara, gaya, kebiasaan, kelakuan. Gitu. Sudah?
Nah, rupa atau demut itu artinya juga begini, baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka menyerupai pertimbangan kita, mereka berpikir seperti kita berpikir, lalu mereka mahir merancang seperti kita merancang. Cukup jelas ya ini guys? Iya. Jadi itu rupa-rupanya waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tuh berpikir begini, mereka harus mirip kita, sebab mereka akan menjadi sosok perwakilannya kita. Kalau kita tempatkan mereka di bumi, itu mereka harus jadi sosok perwakilannya kita. Nah, kemiripannya mereka itu harus begini, cara hidup, gaya hidup, kebiasaan dalam hidup, kelakuan dalam hidup, itu harus kita banget. Gitu. Lalu, ini juga, mari kita ciptakan manusia supaya waktu mereka menimbang seperti kita menimbang. Waktu mereka berpikir seperti kita berpikir. Lalu waktu mereka merancang segala sesuatu, mereka bisa merancang seperti kita merancang. Ini yang pertama, fungsi dan tanggung jawab orang tua yang paling pertama adalah memiliki kemiripan dengan Tuhan. Wow. Oh. Gitu, itu it's a must. Karena begini, ayat 26, 27, dan 28, kan Tuhan ciptakan manusia, right? Lalu kemudian berlanjut kepada Tuhan adalah inisiator dalam pernikahan. Nah, waktu berkaitan dengan inisiator pernikahan, tentang realita laki-laki dan perempuan, yang kemudian hari ini kita mengenalnya dengan istilah suami dan istri, nah Tuhan memberikan mandat budaya. Mandat budayanya adalah sama, keserupaan dan segambar dengan Kristus. Begitu. Makanya, kalau ditanya, semua orang yang menikah di dalam seluruh kedaulatan Tuhan, kalau Tuhan memberikan kepada mereka keturunan, berarti secara otomatis orang yang menikah menjadi orang tua. Dalam fungsinya dan tanggung jawabnya, saya ulang, semua orang tua harus memiliki keserupaan atau kemiripan dengan Tuhan. Garis bawahi, tadi saya sudah bilang, miripnya di mana? Di cara yang biasa Tuhan pakai, di gaya yang biasa Tuhan pakai, di kebiasaan-kebiasaan dan juga kelakuan yang Tuhan pertontonkan. Nah, orang tua harus mirip, dan juga orang tua harus menjadi perwakilan Tuhan di hadapan anak-anak. Makanya begini, saya dari sejak awal itu saya selalu bilang kepada orang-orang yang siapapun mereka ketika kita sedang duduk dan berdiskusi tentang pernikahan, saya selalu bilang bahwa konsultasi sebelum menikah itu penting. Bahkan sebenarnya begini, konsultasi sebelum berpacaran itu penting. Karena semua orang yang nantinya akhirnya memiliki pacar, itu harus diarahkan kepada pernikahan. Nah, banyak orang terfokus hanya kepada pacaran dan menikah selesai. Padahal kita tahu bahwa pacaran, menikah, lanjutannya adalah harus siap jadi orang tua. Nah, untuk bisa jadi orang tua, ini berhasil jadi orang tua, pemahamannya adalah gini, sebagai orang tua, kamu harus mirip Kristus. Sebagai orang tua, kamu harus ingat, kamu adalah perwakilan Tuhan di depan anak-anak. Jadi nggak bisa sembarangan nih, Ki, nggak bisa sembarangan. Maka tugas dan tanggung jawab orang tua yang berikutnya adalah harus mahir merancang hidup. Kalau orang tua gagal merancang hidup, lihat aja tuh, banyak anak gagal. Banyak anak begini, nggak tahu di depan mau jadi apa. Kenapa banyak anak di depan nggak tahu mau jadi apa? Sewaktu mereka bertumbuh di dalam rumah, mereka tidak terbiasa melihat orang tua menimbang dan menyusun segala sesuatu, merancang segala sesuatu. Tidak ada diskusi, tidak ada teladan yang diwariskan dalam rumah. Sehingga pada akhirnya anak-anak tuh bertumbuh dalam posisi tidak paham masa depan mau jadi apa. Sedangkan waktu Tuhan cipta kita, Tuhan itu taruh potensi hebat buat kita. Sehingga kita harus mahir merancang segala sesuatu. Nah, kira-kira itu jawaban saya tentang tanggung jawab, fungsi dan tanggung jawab orang tua. Lalu yang kedua tadi, anak ya, tentang anak ya. Ya, fungsi betul. dan tanggung jawab anak ya, Nick. Ya. Coba. Ayat yang saya mau baca,
itu ada di Amsal pasal 23 ayat 19. Amsal 23 ayat 19. Nah, kalian berdua tuh kan belum menikah tuh. Nah, kalau toh berdua misalnya sudah punya pasangan, nah sebelum masuk dalam pernikahan ini harus dibahas. Kalau tiba-tiba kita nggak tahu Tuhan kasih buat kita keturunan atau tidak, itu kita nggak tahu. Tapi bermain what if, bagaimana jika waktu saya menikah langsung saya punya anak, berarti sebelum menikah sudah harus merancang. Saya mau anak berapa? Kemampuan saya untuk menghidupi anak supaya anak ada pada posisi sejahtera itu sejauh apa? Dari titik itu kita bisa merancang mau punya anak berapa. Nggak bisa tuh, pokoknya punya anak sebanyak-banyaknya. Punya anak sebanyak-banyaknya, tapi bikin anak tidak sejahtera, nah itu kita gagal tuh jadi orang tua. Ya, guys. Oke, sekarang Amsal pasal 23 ayat 19. Alkitab bilang ini, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Saran saya kepada kalian semua, baca kitab Amsal. Dalam kitab Amsal, yang dikaitkan dengan anak, kita akan mendapati kata-kata ini tuh. Terimalah didikan, dengarlah pengajaran, kejarlah hikmat, kejarlah pengertian. Itu ada banyak tuh. Lalu, kalau di Amsal 23 ayat 19, ini yang Alkitab bilang, salah satu fungsi dan tanggung jawab anak adalah mendengarkan. Di zaman ini ya, pergeseran generasi, pergeseran budaya, kemajuan teknologi, membuat pada akhirnya anak-anak sekarang bertumbuh tanpa kemampuan mendengarkan. Padahal mendengarkan itu inti. Gini, saya kasih contoh. Masih ingat kan, waktu Yesus ngajar, dia terbanyak. Itu selalu terbanyak itu. Kalimat yang beberapa kali dia ulang adalah gini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya? Sedangkan kitab Amsal di sini, kasih tahu, hai anakku, dengarkanlah. Jadi, isu mendengarkan itu isu penting. Nah, waktu Yesus bilang, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata mendengar di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata akoe. Akoe itu artinya adalah begini, to listen and understand. Dengarkan dengan seksama untuk kepentingan memahami. Jadi fungsi dan tanggung jawab anak adalah kalau orang tua bicara, dengarkan dengan seksama untuk paham. Jangan waktu orang tua bicara lalu jawabnya begini, udah tahu ma, tapi ternyata nggak tahu. Udah tahu pak, tapi ternyata nggak tahu. So, kebanyakan anak hari ini adalah suka begini, mengakhiri komunikasi dengan kalimat itu, sudah tahu. Padahal ternyata nggak tahu apa-apa. Dalam praktek hidup akhirnya kita tahu, banyak anak nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena mereka miskin dalam kemampuan mendengarkan. Begini, mau siapapun orang tuanya, bahasa saya, sorry saya pakai kalimat ini, mau sebajingan apapun orang tuanya, sorry saya pakai kalimat itu, tetapi selalu begini guys, selalu perhatikan, sebab selalu akan ada kata-kata bijak, nasihat-nasihat bijak, yang keluar dari mulut orang tua, yang harus kita dengarkan. Seburuk-buruknya orang tuanya kita tuh, kalau boleh saya pakai kalimat itu, setoksik-toksiknya orang tuanya kita, perhatikan saja, selalu ada kalimat baik, selalu ada kata-kata baik, yang bisa tiba-tiba mereka ucapkan aja. Nah ini yang Alkitab ajar, jadilah anak yang terbiasa pasang telinga untuk mendengarkan, to listen and understand, dengarkan untuk kepentingan memahami. Kenapa kita harus dengarkan dan memahami? Kata lanjutannya adalah kita harus bijak. Ingat loh guys, bijaksana atau kedewasaan tidak ada kaitannya dengan jumlah usia. Semakin banyak kita mendengarkan pengajaran yang sehat, didikan yang benar, semakin banyak kita kejar hikmat dan kita kejar pengertian,
Yang terjadi adalah walaupun kita masih berusia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, and so, kita bisa jadi orang bijak, anak-anak yang bijak. Makanya begini, tahapan awalnya haruslah dengarkan. Jangan buru-buru bicara, jangan buru-buru menyela orang tua, jangan buru-buru cut conversation, cut communication, jangan. Upayakan untuk dengarkan. Karena langkah berikutnya haruslah begini, kita jadi bijak. Kalau kita bijak, pilihan jalan yang kita pilih, pilihan yang kita buat, itu pasti jalan yang benar. Nah, kalau kita udah pilih jalan yang benar, dalam proses kita bertumbuh sehat. Keputusan-keputusan yang kita buat, keputusan-keputusan yang akan menyelamatkan kita dalam perjalanan kehidupan. Makanya kalau ditanya, fungsi dan tanggung jawab anak apa? Dengarkan didikan, dengarkan nasihat, dengarkan perintah, dengarkan ajaran, kejar kebijaksanaan, kejar pengertian, kejar hikmat, lalu hiduplah benar. Begitu. Kira-kira itu, Nick dan Ki. Jawaban saya untuk pertanyaan itu. Panjang banget ya. Pertanyaannya singkat aja, tapi jawabannya panjang banget. Maksud saya, kita harus punya dasar. Supaya waktu kita membangun sesuatu dalam kehidupannya kita, dasarnya kita jelas. Ingat, kalau dasar kita jelas, bangunan kita pasti bagus. Kalau dasar benar, bangunan pasti benar. Dibangun dengan cara yang benar. Kokoh. Semua bangunan benar yang kokoh, mau ditempa badai apa aja, pasti berdiri kuat. Artinya, dalam hidup kita, mau kita remaja, mau kita udah beranjak dewasa, mau kita udah menikah, masalah akan selalu datang. Tapi karena dari usia muda, kita udah punya dasar yang solid, ya goyang-goyang dikit, tapi nggak mungkin runtuh. Ya. Yes. Thank you untuk thank you Kak. Jawabannya itu ini apa? Kita jadi belajar. Aku sih bersyukur banget ya, dapat insight yang baru, basic yang luar biasa sih menurut aku. Thank you. Banget. Bener-bener kayak treasure ya buat kita juga yang belum menikah. Udah bener-bener diajarin dari sekarang. Wow, thank you banget Kak. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Yes. Jadi Kak, di dalam sebuah keluarga, perbedaan pendapat pasti sangat mungkin terjadi kan Kak antara kita, anak-anak dan orang tua. Iya. Konflik tuh pasti ada. Gimana sih Kak seharusnya kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan, cara kita bersikap sebagai anak apabila terjadi sebuah konflik? Saya kasih contoh ya. Kalau saya, karena saya masih makan di rumah orang tua, you know what I mean. Kita tuh kalau kita masih tinggal di rumah orang tua, masih makan dari orang tua, dapat uang dari orang tua, maka begini, jadilah anak-anak yang berhenti melakukan perlawanan tanpa mendengarkan. Dengarkan saja dulu, lalu timbang. Kalau ada ketidaksetujuan, berupayalah berkomunikasi. Tapi berkomunikasi dalam situasi baik. Sebab waktu konflik terjadi, tidak mungkin ada komunikasi. Karena masing-masing udah pada naik tuh darahnya, ya kan? Nah, daripada arguing, lebih baik begini, diam aja dulu. Lalu bilang, oke Ma, oke Pa, saya akan pikirkan. Kalau kita pakai kalimat itu, pikirkan tuh artinya kita betul-betul pikirkan. Yang Papa dan Mama bilang ini betul, atau yang Papa dan Mama bilang ini punya dasar nggak? Yang Papa dan Mama bilang ini betul nggak? Yang saya sampaikan kepada mereka ada dasar nggak? Yang saya sampaikan ini betul nggak? Kalau nggak punya dasar dan nggak betul, maka saya yang harus takluk kepada pandangan orang tua. Apabila orang tua pandangan adalah pandangan yang punya dasar benar dan kebenaran itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kalau yang orang tua bilang itu tidak ada dasar? Itu kan masalahnya. Lalu tidak benar. Nah, kata saya, pada titik ini nih, kita sebenarnya sedang dididik untuk menjadi dewasa.
selalu bergantung pada kasus. Ingat, tadi saya sudah bilang, kedewasaan tidak bergantung pada usia. Dalam jumlah usia masih belasan tahun pun, kita bisa jauh lebih dewasa dari orang yang sudah punya usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ketika begini, di dalam proses kehidupan, secara khusus dalam keluarga, ketika konflik terjadi, tariklah diri dulu dan timbang. Ternyata papa dan mama punya pandangan tidak ada dasar dan juga tidak benar. Nah sekarang untuk menjadi dewasa, kita sebagai anak untuk menjadi dewasa, karena itu adalah sikap yang paling betul. Jadilah anak yang dewasa. Nah sekarang apa yang harus kita buat? Timbang. Kalau ini tidak benar, saya harus kebenaran apa yang saya harus sampaikan buat mereka. Satu. Dua, cara yang bagaimana yang harus saya pakai untuk menjelaskan maksud benar ini supaya papa dan mama bisa memahami apa yang saya mau untuk sampaikan. Nah rata-rata begini, maksud baik, cara salah. Makanya semua anak kita itu bertanggung jawab untuk menjadi dewasa, guys. Berapapun usianya kita. Saya juga pernah jadi anak gitu, tinggal di rumah orang tua. Semua kita tahu kok kebiasaan papa dan mama. Semua kita tuh harusnya kalau cermat, kita akan selalu menemukan celah yang kita bisa manfaatkan untuk menyampaikan maksud. Celah yang maksud saya adalah begini, celah yang kita bisa masuk sehingga papa akan duduk diam dan mendengar. Celah yang kita bisa masuk sehingga mama akan duduk diam dan mendengar. Gitu. Lalu cara, garis bawahi guys, cara benar, maksud tersampaikan. Cara salah, maksud baik apapun, gak pernah nyampe kepada tujuan. Gak ada yang ideal di bumi. Satu, dua, gak ada yang ideal di keluarga. Jadi karena gak ada yang ideal, nah kita yang harus sangat fleksibel, sangat dewasa, sangat berjiwa besar. Dan itu harus dilatih justru karena kita masih berusia belasan tahun. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lah ya. Ini ada pertanyaan 3 sama nomor 3 sama nomor 4. Tapi karena masih satu topik, coba aku gabung ya biar pertanyaannya singkat dan padat. Tadi kan kita udah dengar nih penjelasan dari Kak Ona mengenai fungsi dan tanggung jawab orang tua. Nah, kita mau tanya juga nih dari sudut pandang anak. Seperti apa sih tanda-tanda orang tua bisa dikategorikan sebagai orang tua yang tadi toksik, yang mungkin tidak punya tanggung jawab dan sesuai penjelasan Kak Ona, dan bagaimana nih kita anak-anak muda bersikap kalau ternyata memang kita punya posisi di mana orang tua kita dikategorikan sebagai orang tua yang toksik, Kak Ona. Kalau menyinggung yang tadi ya Nick dan Ki, fungsi dan tanggung jawab orang tua, kita bisa masukkan ke kategori ciri-ciri orang tua yang toksik adalah orang tua yang tidak memiliki keserupaan dengan Tuhan. Dalam teladan, dalam gaya hidup, dalam kelakuan yang dipertontonkan, dalam kebiasaan-kebiasaan yang dibangun, dalam kata-kata yang diucapkan. Nah, semua yang nggak mirip Tuhan itu toksik. Semua toksik itu pasti nyakitin orang lain tuh, termasuk kita anak-anak. Berikutnya, ciri orang tua yang toksik, tentu saja orang tua yang tidak mahir membuat pertimbangan, yang nggak jago ambil keputusan, gitu. Papa serahkan keputusan buat mama, mama serahkan keputusan buat papa, at the end tidak ada keputusan yang diambil. Nah itu toksik. Berikutnya, tidak mahir merancang hidup. Orang tua yang tidak mahir merancang kehidupan itu toksik. Itu bahaya tuh buat anak. Karena sampai hari ini banyak anak itu menderita tuh dalam pencapaian kehidupan. Karena memang dari sejak muda, dari sejak di rumah tidak terbiasa terlatih untuk duduk dan merancang. Itu kan harusnya diwariskan orang tua buat anak. Gitu. Lalu orang tua disebut toksik ketika emosinya nggak terkendali. Itu mewakili itu statement yang pertama. Tidak mewakili karakteristik Tuhan kan. Lalu yang lain controlling. Anak itu jadi gini, orang tua itu tidak owning anak. Sebab anak itu owning by God. Gitu.
Orang tua yang controlling anak karena konsep berpikir bahwa owning anak saya adalah my own gitu. Itu toxic. Karena kalau controlling anak akan kehilangan identitas. Susah mengambil keputusan. Kabur dalam pemaknaan. Itu terjadi. Nah, orang tua yang toksik juga adalah orang tua yang melakukan kekerasan. Entah itu secara verbal, entah itu secara fisik. Sekian tahun yang lalu saya tulis buku tentang perempuan. Dan dalam penelitian, saya menemukan ada 16 jenis kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dikerjakan oleh suami pada istri. Nah, suami ketika melakukan kekerasan pada istri atau istri melakukan kekerasan pada suami, dampak buruknya selalu pada anak. Nah, orang tua yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam kategori 16 jenis itu, hari ini saya cuma sebut 2 di antaranya adalah kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal, itu toksik. Makanya di kita punya tempat di sekolahnya kita, boarding schoolnya kita, saya bilang kepada semua orang, tidak ada yang namanya main tangan. Tidak ada yang namanya pukul anak di belakang kepala. Tidak ada yang namanya sorong anak punya kepala. Ngerti maksudnya nggak? Apa sih? Orang Jawa bilang jendol anak punya kepala. Gitu. Nggak ada itu cerita. Pukul anak di belakang kepala. Pukul anak secara fisik untuk menjelaskan, tidak menjelaskan maksud, tetapi langsung terlibat dalam kekerasan fisik dan juga mengatakan anak-anak dengan kata-kata yang masuk dalam kekerasan verbal, bodoh, dungu, lamban, you name it. Nah, itu toksik. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap orang tua yang toksik? Sederhana saja, yang tadi saya bilang, kejarlah pengertian, kejarlah hikmah, kejarlah didikan, jadilah bijak. Sebab tadi saya sudah bilang, kita nggak bisa menentukan pada keluarga yang bagaimana kita lahir. Yeah. Karena istilah saya, kita udah terlanjur lahir dari keluarga ini, di dalam keluarga ini, terlanjur, quote ya guys, quote and quote terlanjur lahir dalam keluarga ini. Lalu begini, kita perlu bersyukur, Kristus tebus kita. Dia ampuni pelanggaran kita. Dia panggil kita hidup dalam kerajaan. Dia ajarkan kita untuk renungkan firman Tuhan. Nah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu ajar kita begini. Ini tulisan yang Paulus tulis kepada Timotius, which is waktu itu Timotius masih usia belasan tahun. Ini yang Paulus bilang untuk Timotius. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1, mengajar, 2, menyatakan kesalahan, 3, memperbaiki kelakuan, 4, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi walaupun kita usia masih belasan tahun, kita ini perlu kejar firman Tuhan seperti orang kejar harta. Renungkan firman, supaya firman itu melakukan tugasnya untuk kehidupan kita. Ngajar kita, perbaiki kita punya kelakuan, kasih tahu kita masih salah-salah di mana, lalu kita sebagai orang-orang muda itu terdidik dalam kebenaran. Kalau kita terdidik dalam kebenaran, waktu kita menghadapi orang tua yang toksik, kita akan punya imun terhadap toksik. Sehingga kitanya nggak gampang sakit, guys. Nggak gampang sakit hati, nggak gampang kecewa, nggak gampang terjebak kepada kepahitan. Nah, semua anak yang terjebak pada kepahitan, itu pasti memberontak. Dan tahu nggak, guys? Ini dari hasil survei. Semua anak yang bertumbuh dalam kepahitan dan kepahitan itu tidak dibereskan, tahu nggak? 90% dari antara mereka itu pasti jatuh dalam persoalan seksualitas atau dosa seksualitas. Makanya menurut saya begini, kalau toh memang dalam realitanya orang tua kita toksik, ya udah bersikaplah bijak. Jadilah anak yang bijak. Biarkan firman didik kita sampai kita terlatih menjadi anak-anak yang punya pertimbangan yang sangat objektif. Dan ini yang Alkitab bilang, kekuatan dari pemikiran kita itu harus sangat objektif dan dibantu oleh firman Tuhan untuk menjadi objektif. Supaya waktu kita objektif, kita waktu menghadapi orang tua toksik, kita tenang.
Karena kan akhirnya kita tahu, papa bisa begini karena papa punya latar belakang salah. Terdidik dalam kekerasan, akhirnya papa keras. Saya bisa paham kalau papa menjadi kayak gini. Jadi kitanya bijak. Kitanya tuh yang tadi saya bilang punya imun yang sangat kuat untuk bertahan menghadapi toksik dan tetap terjaga menjadi sehat karena ada firman yang protect kita. Itu cara yang harus kita pilih. Sebab itu yang saya bilang. Banyak orang tua toksik hari ini. Coba. Kita ini produk loh dari rumahnya kita di masa lampau. Bagaimana kita berespon, memberi respon benar dalam rumah, itu yang akan membuat kita berdiri hari ini. Bagaimana kita bereaksi salah dalam rumah pun, itu yang akan membuat kita berdiri hari ini dan menjadi siapa hari ini. Kira-kira begitu, guys. Oke, thank you Kak Ona untuk jawabannya. Ini yang terakhir sih Kak. Untuk yang kelima adalah pesan Kak Ona aja untuk anak-anak dan orang tua yang lagi nonton talk show ini. Karena kan ini diupload di channel GB Ebenezer Official. Jadi yang nonton juga orang-orang tua kita juga. Iya. Saya sih kalau untuk orang tua ya, Nick dan Ki, saya mendorong semua orang tua untuk kembali kepada proyeksi penciptaan awal. Gitu. Kalau kita memang sudah bikin salah, ya nggak apa-apa, gitu. Kembali ke titik awal. Nggak ada masalah. Lebih baik sadar hari ini dan kembali ke titik awal, lalu membangun kehidupan dengan dasar yang benar daripada begini. Cuman tahu sih saya jahat, tapi mau bagaimana lagi? Inilah saya, gitu. Dan kemudian nggak berubah. Lebih baik begini, iya saya salah, iya saya toksik, istilahnya begitu. Nah, saya harus berubah. Caranya kembali ke titik awal, titik awal proyeksi penciptaan seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Sangat penting. Kalau orang tua berubah, anak akan melihat harapan baik di masa depan. Tapi kalau semua orang tua yang toksik itu tidak berubah, anak itu akan menjadi pesimis tentang hari depan, gitu. Karena realita dari toksik yang orang tua manifestasikan dalam kehidupan anak. Tapi yang kedua tentang bagaimana anak bersikap, saya pikir kita nggak punya pilihan selain belajarlah untuk menjadi bijak. Justru waktu usia masih belasan. Gitu, masih muda. Sebab dulu saya masih ingat betul, saya lupa usia berapa ya, 18 tahunan kalau nggak salah. Ada satu bapak-bapak, saya hormati ini bapak, panggil saya, lalu bilang gini untuk saya, On, kalau di usia belasan tahun, Ona tahu bagaimana membuat keputusan dengan benar, di usia 20 tahunan, Ona tidak akan menyesal. Kalau di usia 20 tahunan, Ona tahu membuat keputusan dengan benar. Di usia 30 tahunan, Ona tidak akan menyesal. Jadi, hari itu tuh dia lagi menggiring saya kepada proyeksikan masa depan. Mau jadi apa di masa depan, putuskan hari ini. Kalau mau tetap sakit, lalu gagal, dan tidak maksimal di masa depan, ya sudah. Semua hal yang buruk mainkan saja gitu. Tapi tentu saja bukan itu kan yang kita mau. Kita mencapai itu masa depan gilang gemilang seperti yang telah Tuhan tetapkan buat kita. Makanya proyeksikan hari ini dan tata hidup hari ini. Jadilah bijak, ingat, jadi anak yang terbiasa mendengar. Sebab apapun yang kita dengarkan, kalau kita punya dasar firman, kita bisa sortir kok. Yang baik dan benar mana untuk membangun kehidupan kita, yang toksik mana kita bisa buang, supaya itu nggak meracuni kita punya hidup. Kita bertumbuh sehat, kita tampil menjadi anak-anak yang sehat, yang kemudian menjadi berhasil ke depan. Sebab kalau tidak ada racun, tidak ada kepahitan dalam diri kita punya masa depan pasti hebat. Kita pasti jadi orang hebat di masa depan. Itu saja dari saya, Nick dan Ki, thank you. Wah, thank you banget Kak Ona, ini benar-benar sangat amat memberkati.
ya itu dia, balik lagi kayak apa ya, merasa mendapatkan sesuatu insight ya, dan firman Tuhan yang luar biasa pastinya di masa-masa muda kita udah bisa belajar hal yang berharga ini. Thank God banget. Terima kasih juga Kak Ona hari ini udah bagi-bagi pengalaman Kak Ona juga dan firman Tuhan pastinya buat kita. Jadi kita tutup ya, Cul. Kita boleh atau Nicul ada tambahan lagi? Ya, kita bersyukur sih bisa belajar hari ini Kak Ona. Thank you banget. Benar banget. Kita nggak cuman tahu kita harus apa, tapi kita tahu mengapa. Karena basic-basicnya tadi kita udah belajar dari firman Tuhan. Dan baik dari orang tua dan anak, kita intinya harus serupa dengan Tuhan ya sih. Kita harus balik lagi baca firman Tuhan. Pesan aku buat teman-teman di rumah, anak-anak muda yang lagi nonton, ya kita harus rajin baca firman, karena dari situlah kita bisa tahu value-value firman Tuhan. Yang tadi yang 2 Timotius 3 ayat 16, kita tahu bagaimana kita bersikap, walaupun mungkin kadang orang tua kita juga salah, kita juga mungkin seringkali kita juga salah, tapi kita harus tetap stick sama firman Tuhan. Kita harus melekat sama Tuhan. Itu aja sih. Thank you Kak Ona. Nick, ada satu saya lupa. Oke, silakan Kak Ona. Sebagai anak, siaplah dengan kemungkinan terburuk kalau orang tuanya kita nggak berubah. Tapi paling tidak kita tahu kita yang berubah. Kita berubah ke arah lebih baik, kita berubah menjadi lebih bijak, kita berubah menjadi semakin hormat pada orang tua. Mereka toksik atau tidak, orang tua tetap layak dihormati. Ya. Sudah nih. Ya. Thank you Kak Ona, thank you. Dan menanggapi tadi yang Kak Ona bilang, kalau misalnya juga kemungkinan terburuk, jangan pernah berhenti untuk berdoa buat orang tua kita ya, teman-teman semua. Kita berdoa biar orang tua kita juga bisa berubah kalau misalnya ada kekurangan, gitu aja. Oke, kita akan tutup talk show hari ini. Kita bersyukur ada Kak Ona. Aku secara hormat boleh minta Kak Ona untuk tutup dalam doa. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami, diskusi pembicaraan kami hari ini. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran yang telah kami pahami hari ini dapat kemudian berubah menjadi kelakuan-kelakuan nyata dalam proyeksi tiap-tiap hari. Supaya biarlah dari cara hidup kami yang benar, membuat banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu kami taat kepada firman Tuhan memberkati kami, saya berdoa untuk semua orang tua, kiranya semua orang tua kembali kepada tatanan awal yang telah Tuhan rancang. Dan saya berdoa untuk semua anak, kiranya semua anak terdidik di dalam rumah, lalu menjadi bijak, dewasa, bertumbuh dengan sehat dalam kehidupan, supaya pada akhirnya semua anak menjadi berhasil di masa depan. Terima kasih kepada Tuhan, seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Ona. Thank you Kak Ona. Teman-teman, see you di ibadah kita minggu depan ya. Bye. Bye. Jangan lupa lihat pengumuman abis ini. Oh ya. Komen ya, like.